地黄种技能。Halo guys, halo semuanya, kembali lagi bersama Mimin di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Untuk episode kali ini Mimin akan merangkum sebuah film donghua series dari film Shaolin untuk part terbarunya. Bagi kalian semua yang belum sempat menonton video sebelumnya, Mimin saranin untuk langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru mampir untuk mensupport channel ini terus ya, agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi Mimin akan masuk ke dalam alur cerita Shaolin. Di episode sebelumnya, Tang San mengeluarkan kekuatan Dewa Lautnya dengan menggunakan kekuatan Dewa dan memanfaatkan air sungai untuk membanjiri gerbang Jialing. Ketua sekte pedang angin yang menahan serangan Tang San pun seketika tewas terkena tombak Dewa Laut Tang San. Para pasukan kekaisaran Tiandou pun berhasil memasuki gerbang Jialing. Pasukan sekte kumbang pun langsung beraksi dan mengcounter pasukan kekaisaran Tiandou. Lalu pasukan tujuh srek tidak tinggal diam, Xiaowu dan kawan-kawannya menghalau pasukan musuh dengan mudah. Ma Hongjun menggunakan teknik poniknya untuk membakar pasukan kekaisaran Tiandou yang menyerangnya. Para pasukan tujuh srek pun berhasil meratakan para prajurit yang tersisa. Di sisi lain, Tang San masih bertarung dengan Bibi Dong. Tang San berkata kalau ia akan membunuh Bibi Dong hari ini juga di depan medan perang untuk menghibur orang-orang yang tidak bersalah yang mati karena Bibi Dong. Bibi Dong pun hanya menertawainya. Ia mengatakan kepada Tang San, jika Tang San mempunyai kemampuan, maka bunuhlah aku. Seketika Bibi Dong pun mengeluarkan domain kematiannya. Tang San juga langsung menggunakan domain perak birunya untuk mengkonternya. Bibi Dong tahu kalau kekuatan dirinya sedang merosot drastis setelah bertarung dengan paman tulang yaitu Gurong. Dan ia sekarang sudah tidak bisa dan hanya memakai kekuatan jiwa seimbang untuk menekan Tang San. Tang San pun mempunyai kesempatan untuk menggunakan cahaya Dewa Lautnya untuk menyerang Bibi Dong. Di saat Tang San akan menyerangnya, Bibi Dong menggunakan teknik jiwa kedelapannya yaitu Kaisar Laba-Laba Kematian, yaitu klon Kaisar Laba-Laba. Tang San tidak bisa membedakan tubuh klon Bibi Dong karena sama persis dengan tubuh aslinya. Bahkan kekuatan spiritualnya juga sulit untuk membedakannya. Tang San harus selalu waspada karena jika ia menyerang klonnya, kemungkinan tubuh asli Bibi Dong akan menyerang balik. Di saat Bibi Dong menekannya, Tang San pun langsung menggunakan penguatan gaya gravitasi dan langsung menyerang Bibi Dong dengan senjata Dewa Lautnya. Namun Bibi Dong berhasil kabur. Tang San tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia langsung mengejarnya untuk mengakhiri semua dendam di gerbang Jialing. Dan dari gerbang Jialing, Dai Mubei dan timnya dikepung oleh pasukan musuh. Mereka berhasil mengalahkan dengan mudah. Namun Helena dengan teknik gabungannya mengontrol pasukannya yang telah mati untuk hidup kembali dan menyerang ke arah pasukan tujuh srek. Dai Mubei dan timnya mencoba menyerang dengan tekniknya masing-masing untuk melumpuhkannya. Akan tetapi, pasukan kekaisaran Wuhun yang telah mati selalu bangkit dan menyerang kembali. Lalu, pasukan tujuh srek terperangkap dalam teknik pesona iblis Helena dan membuat mereka terpisah dan terkena perangkapnya. Helena dengan teknik gabungan bersama Xiaoyu mengatakan kalau itu hanya permulaan dan pertunjukannya baru akan dimulai. Xiaowu dan yang lainnya pun hanya bisa bertahan dan menghindari serangannya. Ning Rongrong tahu kalau di dalam perangkap pesona iblis akan menguras kekuatan jiwanya terus-menerus dan indera juga akan semakin melamban. Jadi Ning Rongrong memutuskan untuk mengeluarkan teknik tulang jiwanya, Fantasy Wisdom, yaitu ruang fantasi. Seketika Ning Rongrong menarik Dai Mubei dan timnya untuk berkumpul kembali. Lalu Ning Rongrong meminta timnya untuk menyatukan kekuatan jiwanya pada tubuh Dai Mubei untuk menghabisi teknik pesona iblis Helena dan akan segera menyusul Tang San untuk membantunya. Serangan pesona iblisnya pun dihalau oleh Dai Mubei dan timnya. Mubei mengkonter dengan teknik tulang jiwa tangan kanan harimau iblisnya, yaitu ruangan harimau hutan dan membuat Helena kewalahan. Tubuh gabungannya pun hancur dan membuat mereka terluka parah.
Di sisi lain, pasukan 5 elemen pun menghalau para pasukan musuh di sana. Pasukan tim dari elemen es pun menggabungkan kekuatannya untuk melumpuhkan pasukan musuh. Elemen angin dan api juga menggabungkan kekuatannya untuk menghalau pasukan lawan. Elemen petir juga mematahkan pasukan musuh dengan mudahnya. Mereka menggunakan tekniknya masing-masing dan membuat pasukan Kekaisaran Wuhun kewalahan. Ketua Sekte Kumbang tahu kalau Master Jiwa Kekaisaran Tianlu terlalu sulit untuk dihadapi. Guru Erlang juga mengalahkan para pasukan Kekaisaran Wuhun dengan teknik dan kekuatan jiwanya. Kepala sekolah juga tidak tinggal diam. Ia menghalau para Master Jiwa Kekaisaran Wuhun di sana. Para daulok Kekaisaran Wuhun yang tersisa pun hanya bisa menyerang dengan semua kekuatannya. Karena mereka tahu jika ia kalah, ia juga tidak akan bisa hidup. Di saat bersamaan, Tang San merasa lega karena di gerbang Jialing ada guru dan Jenderal Gilong yang menjaga pasukan. Dan hanya ia yang bisa berkesempatan untuk membunuh Bibidong. Lalu Bibidong menggunakan wujud sejati Kaisar Laba-Laba menghisap jiwanya untuk menyerang Tang San. Namun Tang San mengonternya dengan begitu mudah dan membuat Bibidong terpental. Di saat Bibidong melarikan diri, Tang San menggunakan teknik jiwa pertamanya yaitu pengikat. Bibidong pun masih bisa mematahkan serangan Tang San. Sedikit pertarungan pun terjadi. Di saat Bibidong mengeluarkan teknik jiwanya kembali, Tang San pun mengeluarkan teknik tulang jiwa kaki iblis orkanya dan langsung mematahkan serangan Bibidong. Lalu Bibidong menggunakan teknik tulang jiwa hipnotisnya yaitu pembatasan mimpi untuk menyerang Tang San dan membuat Tang San terperangkap dalam hipnotisnya. Tang San tahu kalau di sana banyak jebakan yang tak terduga. Dan Bibidong ingin memanfaatkan jebakan tersebut untuk membunuhnya. Dan dari gerbang Jialing, Helena sudah putus asa dan pasrah. Karena ia sudah terluka parah terkena serangan 7 Shrek. Ia meminta maaf kepada Bibidong karena sudah mengecewakannya. Di saat Daimube dan timnya akan menyerang kembali untuk membunuh Helena, tiba-tiba ada pasukan malaikat yang membantunya. Daimube dan timnya pun langsung terkejut. Lalu di sana Helena berterima kasih atas bantuan para pasukan malaikatnya. Lalu pemimpin pasukan malaikat meminta membawa Helena dan Xiaoyu ke tempat yang lebih aman. Dan ia akan menyerang balik ke arah Daimube dan timnya. Daimube dan yang lainnya pun bersiap-siap untuk bertarung. Ning Rongrong tidak tinggal diam. Ia mengeluarkan dukungan 9 hartanya untuk membantunya. Dan bagaimana keseruannya, Mimin akan bahas di part selanjutnya ya. Terima kasih. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay.